Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Aku Devina Ramawati, kalian bisa manggil aku Devina. Guys, aku mau cerita. Aku mau cerita tentang seorang tokoh yang bernama Muhammad Al-Syaibani. Siapa sih Muhammad Al-Syaibani? Kalian tahu nggak siapa itu Muhammad Al-Syaibani? Cekidat. Muhammad Al-Syaiban atau juga disebut sebagai Imam Muhammad adalah seorang juris dan juga seorang ulama Islam yang hidup pada abad ke-8. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Farisi Al-Haris Al-Farquq Asy-Syaibani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Haris bin Al-Farquq Asy-Syaibani. Oke teman-teman, lahirnya di Wasit, Damaskus, Suriah, atau disebutnya tuh sekarang Irak pada tahun 749 Masehi. Nah, beliau itu besarnya di Kufah, terus beliau menempuh pendidikan itu di Baghdad. Ya, di Baghdad teman-teman. Nah teman-teman, pendidikan awal beliau tuh di rumah, di bawah bimbingan ayahnya dia. Soalnya tuh ayahnya Asy-Syaiban itu ulama fikih pada zamannya itu. Terus pada usia beliau juga udah hafal Quran. Nah pada usia ke-19 tahun ia belajar kepada Imam Abu Hanifah. Kalian mesti tahu lah siapa itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh imam pendiri mazhab Hanafiyah ya teman-teman. Di lain sisi beliau juga belajar sama Imam Abu Yusuf. Itu tuh Imam Abu Yusuf tuh muridnya Imam Abu Hanifah. Nah karena beliau tuh belajarnya sama dua imam ini, jadi tuh Imam ini Asy-Syaiban itu tuh mendalami ilmu fikih dari dua imam ini gitu guys. Terus dia juga tumbuh menjadi pendukung dari mazhab Hanafiyah. Selain Imam Asy-Syaiban belajar tentang ilmu fikih, Imam Asy-Syaiban juga belajar tentang ilmu hadis. Nah beliau tuh belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Abdul Rahman Al-Auza'i. Nah di samping itu, ketika beliau tuh kan berusia 30 tahun, nah ini tuh mengunjungi Madinah berguru kepada Imam Malik. Pada usia beliau yang ke-30 tahun, dia itu kan mengunjungi Madinah. Nah, dia tuh berguru sama Imam Malik. Mesti kalian tahu dong siapa itu Imam Malik. Soalnya tuh Imam Malik kan ya ahlul hadis kan di sana, jadi beliau berguru kepada Imam Malik. Nah, karena beliau juga berguru sama Imam Malik, jadi tuh beliau kayak tahu lebih banyak gitu loh guys tentang hadis. Terus dia juga langsung terbuka pemikirannya, langsung lebih luas gitu loh. Soalnya kan dia juga pertama dia berguru sama Imam Hanafi, terus sama muridnya tadi, terus ini juga sama Imam Maliki. Jadi dia punya pemikiran lain tentang hadis-hadis itu. Nah karena keluasan pendidikannya beliau tuh, jadi tuh beliau bisa mengkombinasi kedua ilmu itu. Dan awalnya tuh kan dia belajar tentang fikih ya, Ahlul Ra'yi di Irak bersama Imam Abu Hanifah tadi, dengan Ahlul Hadis di Madinah bersama Imam Malik tadi. Nah beliau tuh kayak nggak sepenuhnya sependapat gitu sama Imam Abu Hanifah. Soalnya tuh Imam Abu Hanifah tuh kayak lebih mengutamakan penalarannya gitu loh. Jadi kayak kurang setuju gitu. Nah teman-teman, pas Imam Asy-Syaiban ini di Baghdad, dia kan jadi seorang guru gitu loh, guru yang banyak banget berjasa sama orang-orang yang di situ. Soalnya tuh kan dia juga mengembangkan fikih mazhab Hanafi. Nah di samping dia juga menjadi guru itu, Imam Syafi'i alias ya pendiri mazhab Syafi'i lah, itu tuh juga berguru kepada beliau. Soalnya hal ini tuh ditopang pula oleh koalisi pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mewujudkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi mereka. Bantu juga membukukan kitab-kitab, tahu teman-teman. Beliau tuh punya karya, salah satunya tuh ada Al-Mabrud, ada Al-Jami' Al-Kabir, Al-Ziyadat, Al-Jami' As-Shaghir,
Asiyat Al-Kabir sama Asyar As-Shogir. Nah teman-teman, karena beliau kan nyiptain, tadi kan aku udah ngomong beliau itu nyiptain karya. Ada karyanya beliau yang Asyar Al-Kabir sama Asyar As-Shogir tuh beliau nyiptain itu tuh kayak jadi patokan sama orang-orang gitu. Patokannya aku maksud tuh kayak patokan hukum internasionalnya Islam seluruh dunia gitu loh. Soalnya dulu Imam Asy-Syaibani ini disebut sebagai bapak hukum internasional. Karena dua karyanya itu tuh kan itu bahas tentang permasalahan jihad ya, dan hubungan antara muslim dan non muslim secara luas gitu teman-teman. Kalau dari komentar ya teman-teman, beliau tuh sangat berpengaruh. Soalnya kenapa? Beliau tuh ya pencetus mengembangkan ilmu fikihnya dari materi Imam Hanafi. Terus beliau juga menjadi bapak hukum internasional. Terus beliau kan juga mengembangkan dasar-dasar fikih, mengembangkan usul fikih. Jadi beliau tuh benar-benar berpengaruh. Misal nggak ada beliau, ya kita juga kayak nggak tahu gitu loh gimana sih hukum fikih yang dari Imam Hanafi. Soalnya kan dia juga soalnya kan beliau juga punya murid yang namanya Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i itu kan pendiri madhab Syafi'i. Kalau menurutku beliau tuh sangat berpengaruh sekali, sangat the best itu teman-teman. Itu cerita dari saya, mohon maaf atas segalanya kalau ada tutur kata yang salah.